Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Tuhan semesta alam. Pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat hadir berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh CGP dari SD kita, yaitu Ibu Yopelia SPD Angkatan ke-11. Selanjutnya salawat perangkatan salam adalah senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan semangat kepada kita di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir bersama kita pada hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Yopelia sendiri sebagai CGP Angkatan 11 dari SD 12 Parangkubu. Selanjutnya yang saya hormati adalah Bapak Ibu semuanya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Sylvia Rosalina. Dipersilakan dan hadirin dimohon berdiri. Oke. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selaku Kepala SDN 12 Parangkubu, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan keinginan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh ibu guru kita, Ibu CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Yopelia SPD. Salawat berkat salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Junjungan Alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yopelia SPD,
selaku guru CGP dari SD kita, SD 12 Banakubu, yaitu CGP Angkatan 11, dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan-karyawati yang telah hadir sebagai peserta diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ya, pada kesempatan ini Bapak Ibu sebagai peserta diseminasi budaya positif sengaja dikumpul atau sengaja difasilitasi sekolah agar nanti hendaknya kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Impedia nantinya dapat dikembangkan atau dapat menambah ilmu bagi Bapak Ibu guru semuanya. Hendaknya kedepannya Bapak Ibu juga dapat mengikuti langkah yang telah dikerjakan oleh Impedia sebagai CGP Angkatan 11. Kami selaku kepala sekolah sangat berharap nantinya Bapak Ibu semuanya juga hendaknya dapat mengikuti program Guru Penggerak ini. Nah, untuk menghemat waktu, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini akan nanti disampaikan oleh Ibu Impedia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sebagai motivasi dari kepala sekolah. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bosnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah Bapak Ibu semuanya, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yopedia SPD selaku CGP Angkatan ke-11 dari SD 12 Banakubu. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju SD 12 yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat berkat salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Banakubu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan Majelis Guru SD Negeri 12 Banakubu. Yang saya hormati juga Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan dan karyawati SD Negeri 12 Banakubu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya karena telah bersedia meluangkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan beberapa saat lagi. Diseminasi budaya positif ini merupakan tugas yang harus kami selesaikan selaku CGP, yaitu yang berada pada modul 1.4. Baiklah Bapak-bapak Ibu, demi menghemat waktu, kita masuk ke materi kita. Adapun konsep inti dari budaya positif itu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Di mana konsep inti dari budaya positif ini sebenarnya sudah jadi makanan kita sehari-hari. Tapi selama ini kita tidak tahu, oh ini keyakinan kelas, oh ini namanya restitusi. Nah di sini kita nanti akan memahaminya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, pernyataan ini benar atau setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada Bapak Ibu yang bersedia untuk menjawabnya atau memberi tanggapan? Ya, silakan Bu Sylvia. Baiklah Ibu Evelia, menurut saya pribadi, kalau anak diberi hukuman itu kurang setuju menurut pendapat saya, karena itu akan membuat efek malu terhadap anak itu sendiri dan akhirnya anak itu mungkin akan lebih berbuat yang lebih buruk lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Sylvia ya. Pertanyaan pemantik kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang bersedia memberi tanggapannya kami persilahkan. Ya, Bu Asia lebih. Silakan benar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Saya pribadi setuju karena dengan hukuman membaca dapat meningkatkan minat membaca anak. Kalau dengan hukuman membersihkan lingkungan, otomatis dapat juga membersihkan lingkungan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Nur yang sudah memberikan tanggapannya. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Nur. Pernyataan yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, tanggapan ini Bapak Ibu setuju atau bagaimana? Ya, Pak Riko, silakan Pak Riko. Terima kasih kepada Ibu Ia. Menurut saya, karena dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik akan memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk meningkatkan pembelajaran saat melaksanakan PBM. Itu saya sangat setuju dengan pernyataan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko atas tanggapannya. Baiklah Bapak Ibu, kita aplaus dulu untuk Pak Riko ya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya jawaban-jawaban dari pertanyaan pemantik tadi nanti akan kita pahami seiring berjalannya pemahaman kita tentang budaya positif ini. Lanjut kita yang budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ada kata baru berarti ada yang lama. Adakah Bapak Ibu yang bersedia memberikan tanggapannya tentang pembelajaran dengan paradigma lama? Ya, Bu Mai, silakan Bu Mai. Kita dengarkan dulu tanggapan dari Bu Mai.
Terima kasih kepada CV kita angkatan 11 telah memberikan sedikit waktu untuk memperjelas tentang pembelajaran lama dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif, tetapi yang aktif adalah gurunya atau teacher center. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Mai yang telah bersedia memberikan tanggapannya tentang pembelajaran paradigma lama. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Mai. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Bu Mai tadi bahwa pembelajaran dengan paradigma lama itu yang sering kita lakukan, bahwa pembelajarannya bersifat berpusat pada gurunya yang aktif. Guru bersifat mentransfer ilmu, sementara siswanya lebih banyak menerima apa-apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sekarang pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Masih ingatkan Ibu apa saja profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Ya, Bu Yenti, silakan Bu Yenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Profil Pancasila yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang keduanya itu berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bu Yenti. Aplaus dulu untuk Bu Yenti. Benar sekali seperti yang dikatakan Ibu Yenti bahwa profil pelajar Pancasila kita harapkan sekarang ini adalah yang terutama sekali adalah berakhlak mulia. Di samping berwawasan global, berpikir kritis, mandiri, gotong royong, dan lain-lainnya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan itu budaya positif. Yang kedua itu disiplin positif. Sebelum kita lanjutkan materinya, kira-kira mendengar kata disiplin itu yang terbayang di benak Bapak Ibu apa ya? Patuh. Patuh ya. Yang lagi? Taat peraturan. Ada lagi? Tepat waktu. Iya, tepat waktu, benar sekali. Jadi di antara disiplin yang kita tahu itu adalah identik dengan patuh, peraturan, dan taat waktu. Nah, menurut Wikipedia, disiplin itu adalah pengendalian diri yang diperoleh dengan mewajibkan ditaatinya peraturan atau perintah serta kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Biasanya disiplin ini lebih cenderung ketidaknyamanan. Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena tidak nyaman. Contohnya, hari Senin saya piket membersihkan anak di lapangan. Kalau kita piket jam 7:30 anak-anak harus sudah berbaris. Jadi karena perasaan saya ada yang menghukum harus hadir sebelum 7:30. Kalau
kita lakukan. Atau kadang kita hari ini ke kelas sekolah tidak ada, kita santai aja datang ke masalah kalau terlambat. Nah itu juga merupakan karena hari ini ke kelas sekolahnya datang lebih cepat, berarti kita harus lebih cepat juga datang. Nah itu juga merupakan penerapan disiplin karena ada rasa tidak nyaman. Itu bukan di sekolah kita ya, bukan di sekolah yang lain. Sedangkan sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi untuk melakukan sesuatu berasal dari diri sendiri, bukan karena takut dihukum, karena tidak enak dengan teman. Nah itu disebut dengan disiplin. Itu disebut dengan disiplin positif ya, merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, di sini kita sudah bisa merasakan bagaimana dengan pernyataan pemantik yang sudah kita jawab tadi. Apakah sesuai dengan disiplin positif atau tidak? Rasakan saja sendiri-sendiri oleh Bapak Ibu. Ya. Konsep inti dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia, di mana setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Manusia itu melakukan sesuatu ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Demikian juga anak-anak kita yang melanggar, yang sering melanggar peraturan, membuat kesalahan, itu sebenarnya mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis, bisa kita penuhi dengan makan, minum, istirahat, ya, tempat berlindung, memberikan perlindungan, itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Ini kalau bagian anak bagi kita mungkin yang memenuhi orang tuanya ya. Lanjut, kebutuhan yang kedua ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di sini kita berperan memberikan kebutuhan akan kasih sayang ini terhadap anak kita. Di mana kalau mereka melakukan pelanggaran, itu biasanya mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mungkin yang tidak diperoleh di rumah. Mereka mencoba untuk mendapatkannya di sekolah. Kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan, di mana penguasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu termasuk kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, di mana kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Coba bayangkan kalau hidup kita tanpa ada tertawa, tentu sangat menyedihkan.
Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Poin berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada yang memotivasi kita untuk melakukannya. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya bahas tadi, kita takut dalam adanya ke sekolah karena tidak enak dengan atasan. Demikian juga murid-murid kita takut terlambat nanti dihukum membersihkan halaman, dihukum membersihkan WC. Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada akibatnya kalau tidak melakukan perbuatan tersebut. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal, dari luar, bukan dari diri atau pribadi yang bersangkutan. Motivasi perilaku yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang ada di pertanyaan tematik tadi, apakah penghargaan bisa meningkatkan motivasi seseorang. Jadi seseorang melakukan perbuatan itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini berada satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ada harapan dengan imbalan atau penghargaan. Mereka itu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Itu berasal dari luar, bukan dari diri pribadi. Motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi itu berasal dari dirinya sendiri atau disebut dengan motivasi internal, bukan eksternal. Berarti terjawab ya Bapak pertanyaan pemantik kita tadi, apakah penghargaan bisa mendisiplinkan anak atau bisa memotivasi anak? Itu tergantung kita. Bisa kita laksanakan kalau kita bisa tetap mempertahankan penghargaan itu. Takutnya sekarang kita beri penghargaan, anak-anak semangat belajar. Besoknya kita lupa dengan penghargaan imbalan. Akhirnya anak-anak kecewa. Ya, kemarin ada penghargaannya, sekarang tidak ada. Jadi anak-anak akan surut lagi motivasinya. Jadi motivasi yang terbaik itu adalah yang nomor 3, yang datang dari diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena penghargaan, bukan
bukan karena tidak nyaman dengan orang lain, tapi yang datang dari diri sendiri. Itulah disebut dengan disiplin positif. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Ini juga sudah menjadi santapan kita sehari-hari. Sebagaimana di sekolah kita ini sering kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak kita. Nah, dalam penyelesaian kasus itulah ada namanya posisi kontrol restitusi, di mana kontrol kita saat ini. Ada namanya kontrol kita sebagai penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau bisa saja kamu selalu saja salah, atau selalu pasti selalu kamu yang terakhir menyelesaikan tugas. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kalau selain dengan cara dia, anak-anak tidak akan berhasil dalam menyelesaikan tugasnya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ada lagi yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini juga sering kita lakukan. Kadang sudah capek menasihati, kita berperilaku diam. Dengan diamnya kita, kadang-kadang anak merasa, oh, ibu sedang marah, ibu sedang marah. Nah, di sini berarti posisi kita sedang berada pada posisi membuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang berikutnya itu adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Ada baiknya, ada buruknya. Kalau sisi positifnya itu terjalin hubungan baik antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk membelai seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, itu berarti posisinya sebagai teman. Itu yang positifnya. Ada lagi negatifnya. Hal ini posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Saya kira bapak teman saya. Atau kadang kalau kita menganggap teman tidak menghargai kita lagi, menganggap kita teman sebayanya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid kita akan pilih-pilih guru. Ada guru dari itu juga sana ada itu yang bisa diajak kawan. Nah, itulah istilah kalau bahasa kitanya. Jadi intinya murid itu akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol selanjutnya itu adalah pemantau. Pemantau itu berarti juga mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang
pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti yang sering kita lakukan, mencatatnya di buku BP. Nah, ini sudah sekian kali, sudah berapa kalinya ada catatannya di buku BP. Berarti itu kita berada pada posisi pemantau. Posisi pemantau itu sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang terakhir itu adalah manajer. Nah, posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi seorang manajer itu bisa menempatkan dirinya sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, hari ini akan kembali ke keyakinan kelas. Nanti juga akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi siswa diajak bersama dengan guru tersebut untuk memperbaiki perilakunya. Di sini posisi kita berarti sebagai seorang manajer. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kembali ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat ya? Kita tes konsentrasinya dulu. Tepuk semangat Bapak Ibu tahu? Bukannya seperti biasanya ya. Saya kasih satu kali pertunjukannya. Kalau semangat satu, tepuknya begini. Bisa? Bisa. Kita cobakan. Semangat satu. Semua sekali. Ditutup satu. Lagi ya. Semangat satu. Nah, kalau semangat dua, tepuknya begini. Bisa? Bisa. Kita coba. Semangat dua. Bagus. Semangat tiga ya. Semangat tiga sama dengan semangat dua, tapi bukan hu lagi. Ha. Tapi jangan ke sampingnya, ke depan aja. Semangat tiga. Ha. Kita ulang. Semangat satu, dua, tiga. Sekali lagi. Semangat 3, 2, 1. Mantap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, karena masih konsentrasi, masih bersemangat, kita lanjutkan. Materi kita berikutnya itu adalah keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yang bisa menjawab silakan. Silakan Pak An. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Ibu Yupedia selaku SDP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Saya akan coba jawab itu tentang keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Hanya itu yang menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Pak An. Kita
Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Adi saya. Benar sekali ya. Oke, kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Apa dampak yang diharapkan dari membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama yang jelas, dengan adanya keyakinan kelas itu bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid, bukan guru sendiri yang membuat. Kalau guru sendiri yang membuat itu namanya peraturan ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini kita sepakati dengan warga kelas kita, kemudian dengan adanya kesepakatan itu murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajarnya, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka agar tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu, yang pertama kita minta siswa kita untuk menulis keyakinan yang mereka inginkan. Masing-masing anak kita minta untuk menuliskan keyakinan atau peraturan lah seperti apa yang mereka inginkan kelas mereka. Kemudian peraturan-peraturan yang telah dibuat anak itu kita kumpulkan, kita pilih mana yang sama. Kalau sama tentu kita ambil satu saja. Kalau 16 anak kita ada yang sama, itu tidak mungkin kita tuliskan yang sama itu semuanya. Jadi kita pilih yang sama, kita singkirkan. Kemudian kita pilih lagi di antara yang terpilih tadi, kita pilih lagi mana yang terpenting. Setelah peraturan-peraturan yang penting itu kita pilih, kemudian ubah kalimat peraturan itu menjadi kalimat positif. Biasanya kan anak-anak kita membuat peraturan, dilarang membuang sampah sembarang tempat, dilarang datang terlambat. Nah, dalam keyakinan kelas, kalimatnya harus kalimat positif. Maksudnya tidak ada yang pakai kata dilarang-dilarang. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarang tempat. Kita jadikan kalimat positifnya, kalau membuang sampah sembarang tempat berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu seperti itu. Atau dilarang datang terlambat. Kalau dilarang datang terlambat berarti kita harus datang tepat waktu. Jadi kalimat dalam keyakinan kelas itu kalimat positif. Selanjutnya kalimat positif yang telah kita buat bersama itu kita sepakati dengan siswa-siswa kita. Jangan hanya kita datang dari kita sendiri, tapi secara bersama. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6A. Baiklah Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama dengan siswa kelas 6. Jadi rancanglah keyakinan kelas itu seindah mungkin dengan menggunakan gambar-gambar yang semuanya bisa kita buat di Canva. Berapapun indahnya kita bisa menciptakannya. Kemudian budaya positif yang ke-7 yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, ini juga sudah menjadi makanan kita sehari-hari, cuma kita tidak tahu ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberi
kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Contohnya, jadi kalau kita menyelesaikan masalah anak itu, kita panggil ke satu ruangan, jangan di depan teman-temannya. Kita kondisikan ke sebuah ruangan, kemudian kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Seperti pertanyaannya, contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya dan ibu atau bapak pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah langkah pertama dari segitiga restitusi, namanya menstabilkan identitas. Langkah yang kedua itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan anak yang salah tersebut. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Nah, ada contoh video praktek restitusi yang sudah pernah saya kerjakan di kelas 6. Bisa tolong dibukakan, Pak? Inilah Bapak Ibu contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita saksikan bersama-sama. Tadi sudah tahu apa ya? Sudah berapa kali datang pada posisi menstabilkan identitas. itu suatu kesalahan. Semua orang pasti pernah datang apa? Ini pas validasi tindakan yang salah. Itu pernah datang kesalahan dan pernah datang kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Kita setuju? Nah, Moza kita cari solusinya bersama ya. Moza sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Moza sering datang terlambat? Moza tahu rekomendasi yang sudah kita sepakati. Kita masuk pada tahap Kalau tidak terlambat itu sesuai tidak dengan rekomendasi kita. Moza tahu rekomendasi apa yang sudah dilakukan. Menurut Moza disiplin itu penting atau tidak menonton? Betul sekali. Karena waktu itu sangat menentukan. Sesuai dengan kepakarannya, waktu adalah pedang. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan waktu supaya kita bekerja. Kira-kira apa yang dapat Moza lakukan supaya tidak terlambat dengan sekolah? Jadi kapan sudah mulai bisa terlambat dengan sekolah? Baik, semoga Moza bisa menikmati janjinya. Dan sekarang Moza boleh silakan kembali ke kelasnya. Anggapan ya, anggapanmu. Assalamualaikum
Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di sekolah diakhiri dengan tayangan video restitusi tadi. Sekarang sebelum kita tutup, saya ingin dulu mendengar atau ingin tahu terlebih dahulu refleksi setelah kita melakukan diseminasi ini. Kepada Bapak Ibu yang bersedia, kami persilakan. Ya, Pak Dan, silakan Pak Dan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Perasaan saya pribadi hari ini sangat berbahagia dan sangat beruntung ada di forum yang sangat luar biasa ini, karena banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah kita tahu tapi penempatannya saya pribadi belum tahu. Selanjutnya setelah mengikuti kegiatan ini, saya tahu ternyata menghadapi siswa itu tidak seperti yang saya lakukan selama ini. Ada perbedaan antara perlakuan dan peristiwa atau kejadian-kejadian. Langkah-langkah saya ke depannya tentu yang pertama koreksi diri saya pribadi dulu sebagai guru, dan kedua akan mengikuti langkah-langkah sesuai materi yang disampaikan oleh Ibu hari ini, dan mudah-mudahan juga kedepannya kita bersama bisa menerapkan dan mengimplementasikan di sekolah kita sesuai dengan materi dan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dengan cara-caranya tersendiri, sehingga siswa kita itu nyaman, bahagia serta disiplin dalam menempuh pendidikan di 12 Parang Kubu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Yopedia CGP Angkatan ke-11 dari SD 12 Parang Kubu yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di hadapan kita bersama tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadikan kita merefleksikan diri kita dan mengimplementasikan kepada siswa-siswa kita dalam mendidik, mengajar generasi bangsa. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf juga kalau ada salah dan janggalnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.